Aduh, gimana ini ya? Pikiran ruwet ganggu aja. Assalamualaikum. Ngapain mau kamu? Pagi-pagi kok kelihatan susah hidupmu. Ya semangat gitu loh. Anak muda kok gledar, lemar. Ini loh Bor, aku itu nggak ngerti. Aku itu heran, kenapa setiap kali aku sholat, pikiranku itu selalu lari kemana-mana. Pas baca Al-Fatihah aja aku malah mikir kerjaan, cicilan, bahkan kadang-kadang hal-hal remeh. Aku tuh sampai nggak habis pikir dan capek sama diri sendiri. Oh alah, aku kira apa? Tenang Muk. Masalah kayak gitu itu namanya goflah atau penyakit hati. Nggak cuma kamu kok, yang lain juga ngalami penyakit goflah itu. Tapi kamu harus mau cari solusi dan tahu bagaimana solusinya itu. Aku tuh udah coba Bor, aku tuh udah niat bisa kusuk sebelum sholat, tapi tetep aja nggak bisa fokus. Hati ini loh, nggak pernah tenang. Apa aku ini terlalu jauh dari Allah ya Bor? Aku ngerti perasaanmu, Muk. Mungkin masalahnya ada di hatimu yang kurang diisi sama hal-hal yang baik, terutama zikir. Ngomong-ngomong, kamu sering gak sih zikir? Zikir? Jarang banget tuh Bor. Paling ya cuma setelah sholat aja. Itu pun buru-buru. Nah itu dia, zikir itu salah satu cara untuk mendekatkan hati kita ke Allah. Tapi aku juga nggak mau sok tahu sih Muk. Aku ada ide, gimana kalau kita tanya ke Pak Raharja. Beliau pasti tahu ilmunya dan punya solusinya. Apa nggak malu Bor? Masalah kayak gini kok harus cerita ke orang lain? Malu sama siapa? Kita kan lagi belajar. Nanti sepulang kerja, aku temenin deh kamu ke rumah Pak Raharja. Oke siap Bor. Assalamualaikum Pak Raharja. Waalaikumsalam. Tumben malam-malam kalian berdua mampir ke sini. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Begini loh Pak, saya itu lagi galau. Saya itu heran, kenapa kok setiap saya sholat saya itu nggak pernah bisa khusyuk. Pikiran saya itu selalu bercabang. Saya sampai bingung harus bagaimana. Alhamdulillah, kamu menyadari masalah itu, Muki. Itu langkah awal yang penting. Banyak orang tidak sadar kalau hati mereka jauh dari Allah. Sekarang coba kamu ceritakan lebih dalam. Tiap kali sholat, kelihatannya tubuh saya ini di masjid. Tapi pikiran saya itu loh, kemana-mana. Dan hati saya ini selalu gelisah Pak. Pikirannya itu ke pekerjaan, cicilan, utang, bahkan tuh hal-hal kecil Pak. Padahal saya ingin sholat saya itu khusyuk, agar saat sholat saya merasa dekat dengan Allah. Muki, hati yang gelisah itu seringkali karena kita terlalu sibuk memikirkan dunia. Solusinya adalah dengan mendekatkan hati kepada Allah melalui zikir. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Tapi Pak, zikir yang benar itu sebenarnya bagaimana tuh Pak? Saya takut keliru dan nggak paham caranya. Zikir itu sederhana, tidak perlu kata-kata yang sulit. Kamu bisa memulai dengan melafalkan La ilaha illallah. Karena sebaik-baiknya zikir itu adalah La ilaha illallah. Ucapkan dengan hati yang sadar, bukan hanya lisan. Lakukan itu setiap selesai sholat dan kalau bisa di waktu luangmu. Ingat, zikir bukan hanya ritual, tapi juga cara membersihkan hati. Betul Pak, saya juga sering merasakan manfaatnya. Kalau hati saya sedang berat, pikiran gak karu-karuan, saya coba zikir dan rasanya seperti beban itu hilang. Tepat sekali. Muki, sholat juga akan lebih khusyuk jika kamu sudah terbiasa berzikir. Saat pikiran duniawi muncul, jangan dilawan. Cukuplah kamu bertafakur dan kembalikan fokusmu pada Allah. Dan sebelum sholat, cobalah ambil waktu sejenak
untuk berzikir. Itu akan menenangkan hatimu. Saya paham, Pak. Jadi, zikir itu kuncinya ya? Ya, zikir adalah obat hati. Tapi ingat, semuanya butuh proses. Jadi jangan putus asa, oke? Teruslah berusaha. Allah Maha melihat usaha hambanya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan coba saran Bapak. Iya, terima kasih Pak. Saya juga jadi belajar banyak hari ini. Sama-sama. Semoga Allah mudahkan jalan kalian. Jangan lupa, hati yang tenang adalah hati yang dekat dengan Allah. Hei, Bur. Mulai sekarang, aku mau rutin zikir. Aku nggak mau terus-terusan jauh dari Allah. Tetap semangatmu. Jangan pernah menyerah. Kita jalani zikir ini bersama-sama. Di pagi hari matahari bersinar terang, aku melangkah dengan doa di setiap langkah. Kerja keras ini bukan sekadar mencari nafkah,